Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan update info status P maupun fenomena P3K 2023 dan beberapa status ya sahabat-sahabat. Berikut ulasan lengkapnya. Sebelum kita bacakan komentar dari kawan-kawan ya sahabat-sahabat, intinya admin itu menjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan fakta yang ada di lapangan ya sahabat-sahabat. Dan intinya hanya untuk membantu kawan-kawan menyalurkan aspirasi, tidak untuk mengobok-obok maupun membuat kawan-kawan yang belum lulus di PPK 2023 itu tidak legowo atau tidak menerima hasil ya sahabat-sahabat. Bukan seperti itu maksud dan tujuan dari admin dan tim. Dari sahabat Indawati Dawati, saya honor menjadi mengajar di SD yang status P3 TL pada tahun 2022 kemarin, dan di tahun 2023 saya tidak bisa daftar untuk P3K dikarenakan tidak ada formasi. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana status yang pada tahun 2022 TL dengan tahun di 2023 yang status P bagi yang juga tidak lulus? Apakah kami yang tidak bisa mendaftar di P3K 2023 juga berubah menjadi status P? Kalau untuk kejelasannya belum ada info ya dari sahabat Widawati, jadi hasil dari 2022, namun untuk SP-nya saja data apapun hasilnya ini sudah terekam di SSCSN. Perlu diketahui seperti itu ya sahabat-sahabat, dan yang dipakai biasanya yang terbaru yaitu tahun 2023 seperti itu. Dari sahabat Usiren Noren, semoga Bang Ramos bisa mewakilkan suara kita yang dapat PR2 ke Kemenpan FB agar bisa lolos tanpa tes di PPK 2024. Bukan hanya Bang Ramos ya, ataupun dari admin, tapi semuanya ya, bareng-bareng ya sahabat-sahabat, seperti itu untuk kawan-kawan. Bukan berarti tidak menerima kenyataan, tidak ya sahabat-sahabat, tapi mengusahakan agar ada kebijakan khusus bagi kawan-kawan yang sudah status P. Soalnya nilai itu nggak gampang ya sahabat-sahabat, mencari nilai yang tinggi itu nggak gampang ya sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi kalau masih ada yang mid, wah ini Bang Ramos itu suka mengawur aja ya, atau membuat teman-teman yang tidak lulus ini menjadi tidak legowo. Bukan seperti itu. Krispian Yambo, saya juga sependapat. Bang, status P kan sudah lulus tes. Saya sudah status P untuk formasi teknis 2022 tahun 2023, ikut tes juga, skornya lebih tinggi dari tahun 2020 lalu. Bagaimana nih bikin petisinya? Saya ikut. Ini petisinya dari kawan-kawan komunitas ya, untuk guru status P. Jadi untuk teman-teman yang teknis silahkan membuat, dan kita membantu untuk up-nya saja ya sahabat-sahabat, seperti itu. Pak Kris Priyambo, atau nanti untuk link petisinya bisa dikirim di IG ya. Kita bantu untuk menyalurkan aspirasi. Semoga ada optimisme untuk formasi pertama, perencanaan rapnya tinggi, tesnya abot, makane jangan guru di SD, SMP, SMA tolong guru PAUD diperhatikan. Wah ini mantap, ini guru PAUD juga ya ini. Semoga lancar sampai benar-benar dapat kontrak P3K, amin. Dari sahabat Ureta Dwi Anggreni, saya tenaga teknis sudah mengabdi 16 tahun ikut P3K 2022 dengan harapan dapat lulus karena dapat nilai rankingan tertinggi, tapi tidak diluluskan karena digeser oleh TK2 nilai lebih rendah. Mau dapat dipertimbangkan Bapak Menteri yang terhormat, semoga tahun 2024 tenaga teknis yang sudah nilai tinggi dapat langsung diangkat, mengingat masa kerja yang lama di atas 15 tahun dan berusaha sekuat tenaga berjuang mendapatkan nilai tertinggi ya. Ini salah satu yang kita perjuangkan ya sahabat-sahabat. Jadi kalau masih ada yang miss, wah ini Ardiko Ramos cuma cari cuan dan sebagainya atau ngobok-ngobok, tidak ya. Ini adalah pure dari keinginan kawan-kawan yang ada di IG maupun yang ada di komentar yang lain ya sahabat-sahabat, bahkan di grup kita sendiri, di komunitas kita ya sahabat-sahabat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon izin menyampaikan teknis banyak juga yang ternak dan sebagainya. Ini sama ya sahabat-sahabat, bahwasanya teman-teman itu banyak yang kasusnya seperti Bu Reta Dwi Anggraini ini. Nakes PR2 tahun 2015 semoga tanpa tes, amin. Setuju banget. Makanya untuk nakes sama teknis silahkan buat petisi kalau mau ya sahabat-sahabat, tapi admin ini tidak ngojo-ojo ya, atau mempengaruhi, tidak ya sahabat-sahabat. Itu hanya sebatas untuk menyupport maupun memberi gambaran bahwasanya untuk P3K teknis 2022 itu juga membuat petisi dan akhirnya bisa dapat reformulasi. Dan teman-teman guru pun hari ini juga seperti itu ya sahabat-sahabat. Untuk PT induk apakah bisa digeser oleh lawyer 3 tahun ini Pak? Kalau untuk P4 induk statusnya ini belum ada kejelasan ya sahabat-sahabat. Yang pasti
masih 50-50 kalau ini. Optimisasi PPK 2020 formasi kosong, amin. Pemerintah angkat ujian honorer yang udah ikut seleksi 23 toh udah pada kompeten. Kode L3 kayaknya tidak dipakai, saya formasi khusus formasi 2 pelamar 2 yang umum tidak ada yang lulus kok kode L3 kepake. Nah ini perlu dipertanyakan, silahkan tanya ke BKD nya. Dari sahabat Ira Fumasari, benar sekali, itulah harapan kami karena nilai kami sama dengan yang lulus. Formasi saja yang tidak ada lagi, maka dari itu ya sahabat-sahabat, bukan berarti Adhiku Ramos itu membuat teman-teman yang hadir di Adhiku Ramos itu tidak menerima, tidak legowo, tidak ya sahabat-sahabat, namun kita berjuang. Faktanya sudah ada hasilnya juga ya sahabat-sahabat. Jadi untuk kawan-kawannya hampir sama ya untuk komentar-komentarnya, mudah-mudahan bisa terwakilkan dari kawan-kawan yang lain. Nah ini lama-lama kok yang dibahas membundet aja nih YT, bikin orang terlalu berharap aja, bukannya diedukasi biar lebih ikhlas, bikin konten bundet aja dari kemarin setelah pengumuman. Nah ini sebetulnya kan bukan keinginan admin. Kalau keinginan admin walah membuat isi DRH, mending saya ngikutin yang sudah lulus kalau nggak peduli sama teman-teman. Terus berkaya Bang Adhiku Ramos, kami semua mendukungmu. Ini sudah tak jawab ya, maaf jika tidak berkenan, konten kami berdasarkan request subscriber. Terima kasih masukannya, seperti itu ya. Jadi konten-konten yang di Adhiku Ramos itu kebanyakan bukan keinginan dari admin ya, ataupun dari tim, namun keinginan atau kebutuhan dari kawan-kawan. Kalau mau subscribe monggo, nggak terserah monggo ya. Kita juga berjuang untuk kawan-kawan agar mendapatkan perhatian ya sahabat-sahabat, bisa mendapatkan kesejahteraan. Karena kami juga honorer dulunya ya sahabat-sahabat, namun kita sudah berhasil menjadi ASN dan kita mengajak kawan-kawan untuk menjadi ASN juga ya, seperti itu. Bagi yang nggak setuju nggak apa-apa. Saya ternyata ini penyuluh KB. Nah ini saya pin dulu ya sahabat-sahabat. Untuk P bagi guru swasta gimana, saya sudah 20 tahun di GTY. Untuk swasta ini juga kita berjuang juga ya sahabat-sahabat. Selama videonya itu viral, insya Allah itu harapannya lebih cepat ya sahabat-sahabat, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Next kita akan mengutip beberapa petisi untuk kawan-kawan ya. Kurang biasa maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.